Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani di seluruh Nusantara. Pagi ini saya lagi cek pepaya ini. Lama terlupakan nih teman-teman. Curah hujan yang sangat tinggi menimbulkan daun pada kuning ya, keasaman. Kemudian curah hujan kembali tinggi sekali. Jadi pada kuning-kuning kita treatment ya. Kemarin ini dari kita treatment nih. pH-nya langsung drop karena tiap hari hujan. Nah, ini kebetulan udah hampir 1 minggu ini kering. Tuh, itu juga udah mulai pada buah nih. Itu tanam pertama itu teman-teman. Udah mulai pada buah. Buah pertama itu bulat, tapi setelah kita treatment untuk pembelian pupuk yang ke atas lonjong. Jadi ternyata nutrisi itu penting banget buat pembuahan ya. Ini saya optimis karena daun di atas sudah hijau pekat ya. Memang yang bawah pada kuning. Kemarin sempat pada rontok. Ini baru konsen teman-teman ya. Karena kemarin durian, kemudian juga ada palawija, cabai. Ini kebetulan cabainya udah mulai menua ya. Tapi masih ada, jadi kita pertahanin lah. Ini agak terlupakan nih. Kemarin kebetulan curah hujan tinggi. Daun pada kuning semua. Ini alhamdulillah hampir 1 minggu. 1 minggu ya Mas Endang ya? Terang ya? Ya 1 minggu terang ini. Kita twin pemupukan ya. Itu tim saya tuh. Itu Mas Endang. Mas Endang ini cowok ya. Tapi minta dipanggil EN, ini Mas EN ya. Saya bingung ini Mas Endang, tapi manggilnya suruh manggil EN. Bener nggak tuh teman-teman? Setahu saya Endang, EN tuh cewek. Ini mintanya Pak panggil aja EN. EN katanya. Tuh dia handal saya tuh. Traktor bisa, motor handal, durian oke, serba bisa tuh. Dia all round tuh. Nah ini caranya teman-teman, kita pupuk ya. Nanti kita liatin, kita coba spill dulu nih. Ya. Ini alhamdulillah udah pada bunga, udah pada pentil ya. Jadi kita kuatin untuk, saya pakai NPK Grower, tambah MKP, tambah karate boron teman-teman. Jadi untuk biar bunga tidak rontok dulu. Saya senang nih. Saya selama ini lupa nih kalau saya punya pohon pepaya ini. Ternyata tadi waktu ada buah, saya cek udah pada kembang semua. Jadi kemarin memang saya agak ragu ya apakah bisa bertahan karena curah hujannya sangat tinggi. Dan alhamdulillah ini setelah ini waktu itu kita treatment tabur dolomit ya, karena asam pH drop. Tabur dolomit semua sampai 2 kali saya tabur. Mulai pemupukan. Ini saya pemupukan kedua ya. Dan jumlahnya banyak, ini ratusan teman, saya hitung ini satu jalurnya aja hampir berapa, ada 50-an, padahal saya ada 6 jalur nih. Nah tuh tim saya Mas Endang. Jadi saya kondisikan lah teman-teman tadi, ternyata karena ini juga sesuatu yang bisa menghasilkan lah ya, menghasilkan biaya untuk dana untuk pengembangan dari durian. Itu belum kesentuh teman-teman ya, belum kesentuh. Coba Mas Endang cara ini gimana, coba cara nih kita lihat Mas Endang nih. Ini campurannya tadi NPK Grower ya Mas Endang ya, NPK Grower, MKP, karate boron sama 1 KCL ya, karena udah banyak yang pada buah segede-gede jempol ya, jadi biar nggak rontok memang saya ada kalsium. Nah ini saya memang ada dosis 3 genggam teman-teman ya, 3 genggam ya mungkin ya. Tadi satu jengkal dari pohon induk ya, 3 genggam kita tabur merata. Nah kenapa saya tabur teman-teman, ini kalau saya taruh di piringan kadang-kadang ke pepaya ini sensitif, kadang-kadang kalau pas di akarnya panas terus gosong. Jadi saya tabur melingkar 3 genggam ya, campuran tadi ya, NPK Grower, kemudian karate boron, saya tambahkan MKP, terus tambahan KCL juga karena udah mulai buah. Ini kemarin juga baru pemupukan, ini pemupukan ketiga ya, selama saya tanam ya, baru kepikiran saya punya pepaya dan lumayan banyak itu setelah dibersihkan. Tadinya saya nggak kepikiran karena lahannya kayak gitu teman-teman ya, kita konsentrasi ke duriannya aja, bersih semua. Ini musim hujan langsung rumputnya naik. Dan saya memang belum jarang memakai
apa namanya herbisida ya, karena saya nanam palawija nih. Jadi setelah dipupuk ya sama Mas Endang ini ditutup ya Mas Endang ya? Ya, Ditutup ya. Jadi kita semakin lama semakin tinggi. Nanti kita pakai kompos juga. Kita lagi fermentasi kompos ya. Ya. Jadi udah gede-gede semua teman-teman ya pepaya saya nih. Karena kemarin ketutupan rumput ya, ketutupan rumput kayak gini. Saya lupa kalau saya punya pepaya. Nah setelah ada pembersihan, ya kita mulai kondisikan lah. Kebetulan kemarin daunnya pada kuning. Saya pikir selamat enggak ya, curah hujan yang sangat tinggi. Itu pepaya nggak bisa ya. Kalau di tempat saya ini curah hujan tinggi sekali kemarin. Nah alhamdulillah setelah pembelian dolomit sampai 2 kali, pemupukan ini pemupukan kedua. Alhamdulillah ini udah hijau, yang bawah memang ada semburat kuning ya teman-teman ya. Tapi daun atasnya itu udah hijau cenderung pekat ya. Jadi saya optimis ini. Kebetulan juga udah mulai pada bunga ya, tuh. Mulai pada bunga. Itu bagus teman-teman ya. Itu cuman kekepung rumput aja tapi bagus semua pepayanya. Ada kalau 300 pohon teman-teman. Lumayan ya. Lumayan. Jadi ini setelah kita bersihkan ya, karena ini cabai kemarin mau kita habisin tapi kata Mas Endang janganlah, masih bisa buat masak. Ya udah kita pertahanin. Curah hujan yang tinggi pada pacak ini kalau cabai nggak bisa ini. Nah ini. Jadi saya memang minta sama tim setelah pemupukan busutnya ditinggiin sedikit, dilebarin. Kenapa? Karena ya antisipasi perakaran melebar, antisipasi curah hujan yang tinggi ya. Kemudian nanti juga untuk tempat kita menaruh kompos ya, menaruh kompos ya. Jadi kalau pepaya memang di samping kimia kita harus kuat untuk kompos, terutama untuk kohenya yang sudah fermentasi ya. Hampir semuanya itu sudah pada bunga teman-teman. Jadi tadi saya tinggiin kalsium, udah pada bunga, udah pada pentil ya, kalsium sama kalium ya. Saya pakai MK grower nih ya, tinggi kalium lah, udah pada pentil. Kalsium untuk biar bunga nggak rontok, tapi sebagian juga udah banyak yang pada isi. Saya tambahin kalium. N-nya saya sedikit aja karena curah hujan masih tinggi juga. Cuman kebetulan 1 minggu ini terang nih teman-teman ya. Jadi atasnya itu udah hijau pekat, tapi memang yang bawah itu masih ada semburat kuning karena kemarin curah hujan yang tinggi. Nah dengan treatment ini semoga akan mulai adaptasi melebar sehingga kita bisa untuk pemupukan nanti kita pakai kompos. Jadi biasanya kalau pepaya teman-teman ya, saya memang nggak busut. Jadi pepaya beda sama durian, sama alpukat, sama taman yang lain. Saya tanam datar aja, pelan-pelan saya naikin terus, karena pepaya itu akarnya juga nggak kayak durian yang sensitif terhadap jamur ya. Kalau pepaya itu semakin tinggi dia juga akarnya akan ikut aja, jadi nggak masalah. Terus tinggiin terus dengan konsep harusnya kimia saya tabur kompos tutup, kimia kompos tutup terus saja ya. Semoga lah ini bila satu namanya orang tani ya, kita jangan membiarkan lahan kita kosong lah. Apa yang bisa kita tanam, kita tanam. Durian masih kecil, kita bisa tanam alpukat, kita bisa tanam abiu, black sapote, jambu kristal, jeruk ya. Jeruk saya juga banyak, hampir 70-an batang nih. Pepaya terus terang ini yang terlupakan kita gali kembali ya. Terus sebelah sana tuh ada yang buah malah teman-teman. Tuh, itu waktu itu saya uji coba nanam pertama, saya cocok, yang bisa saya uji coba dulu, kalau berhasil saya kembangkan. Ini California teman-teman, California IPB. Demikian teman-teman, bahan sharing saja. Ini masih lumayan, ini cabai ya Mas Endang ya, buat masak ini. Nih tim saya nih lagi istirahat, itu Mas Udin. Kalau Mas Endang panggilannya EN. Ini black sapote. Udah mulai adaptasi ya. Thank you teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.